Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Youtrich. Puji Tuhan, kita masih bisa sama-sama bertemu di awal bulan Desember, di akhir tahun ini. Luar biasa penyertaan Tuhan dari awal tahun hingga sampai sekarang ini tetap benar-benar luar biasa buat kita semua. Aku percaya teman-teman semua pasti ngerasain sukacita luar biasa hari ini. Oke, yuk teman-teman, siang hari ini aku mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama muji nyembah Tuhan. Yuk mari kita sama-sama siapin hati kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita bawa penyembahan kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, Bapa, ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami bawa hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau senangkan hatimu ya Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau senangkan hatimu. Biarlah biar hati Engkau yang pulihkan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Semua kekuatan kami itu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau pimpin setiap kami, Kau tuntun setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima
mampu pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Maha sungguh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar Amin. Amin. Ini mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau puji nyembah Tuhan yang lebih lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, oh. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, memeluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk memanggil nama-Nya, Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Di kerinduan kami Tuhan, ini keinginan setiap kami Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami ya Bapa, urapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Urapashana takara patakara lapa takara lapa. Urapashekana takara lapa. Tuhan, Kau sudah mendengar setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang lahir dari hati karena mengasihi Tuhan, bukan karena rutinitas, itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang kami tahu, waktu Tuhan disenangkan, Engkau yang melawat setiap kami. Buat generasi anak mudamu, buat kami semua yang ikut dalam streaming hari ini, Engkau yang akan melawat setiap mereka. Engkau menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi yang sedang putus pengharapan. Karena Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang menjamah setiap mereka. Beri hikmat, beri tuntunan-Mu Tuhan, untuk mereka boleh menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Dan mereka betul-betul diberkati oleh firman Tuhan. Hamba berdoa biar segala hikmat dan pengalaman manusia semuanya tunduk hanya kepada pikiran Kristus. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh memerdekakan setiap kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Iya. Shalom buat anak muda, buat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini saya sengaja sharing untuk semua yang ikut mendengarkan ibadah hari ini. Kita ada di bulan Desember, saudara. Nggak terasa ya, kita udah di bulan Desember, di penghujung tahun 2020. Kita masuk masa transisi dari bulan Maret sampai sekarang, berarti sudah 9 bulan sampai 10 bulan. Masa-masa COVID, masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Saya berdoa ini tidak mengurangi sukacita kita. Saya merenung di bulan Desember ini, bulan Natal yang luar biasa. Kalau menurut saya pribadi dan buat umat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini, pasti Anda sepakat dengan saya. Kita ada di bulan Natal, di mana kita merayakan Natal
Natalnya berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Yaitu Tuhan mengubahkan cara ibadah kita. Dari cara ibadah yang biasa menjadi gereja yang virtual. Saya berdoa saudara. Walaupun dengan ibadah streaming atau virtual seperti sekarang ini. Anda punya satu kesungguhan, punya satu kegairahan. Kalau nanti mau boleh kesaksian, saya akan berikan sedikit kesaksian. Dan di perayaan Natal nanti saya akan saksikan bagaimana Roh Kudus mengingatkan saya kembali tentang jangan meremehkan yang namanya ibadah virtual seperti sekarang ini. Oke, buat anak-anak muda, buat teman-teman, buat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kalau kita mengingat tentang Natal, banyak makna Natal yang kita bisa renungkan. Natal itu bicara tentang kelahiran Yesus. Natal itu bicara tentang penggenapan nubuatan. Natal itu bicara tentang penggenapan janji-janji Tuhan. Tapi dari semua esensi perayaan Natal adalah Natal itu bicara tentang kasih. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. Kasih Tuhan yang begitu besar. Nah saudara, kalau kita mengingat merayakan Natal, biasanya apa yang paling menarik dalam perayaan-perayaan Natal? Saya tidak mengesampingkan dengan hari-hari yang lain. Tuhan menciptakan semua hari itu bagus. Semua bulan itu bagus. Tapi bagi orang Kristen, orang yang percaya di dalam Tuhan, bulan Desember itu menjadi sebuah bulan yang spesial, saudara. Ya Pak ya saudara. Yang tadinya mungkin dari Januari sampai bulan November, Anda hidupnya nggak karu-karuan. Baca Alkitabnya Senin Kemis, doanya kalau ingat, saudara ya. Mungkin Anda di dalam kantor, di dalam berbisnis, secara bekerja, Anda mungkin gak mencerminkan tentang kekristenan saudara. Tapi begitu masuk di dalam bulan Desember, seakan-akan ini saya sebagai gembala, saya mau mengingatkan buat anak-anak muda, buat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita mesti jujur. Kalau Anda renungkan baik-baik, Desember itu seakan-akan menjadi bulan yang sakral. Orang tiba-tiba membuat doa pertobatan, tiba-tiba buat refleksi diri untuk mengevaluasi, kemarin-kemarin hidupnya nggak benar. Kemudian kita mulai ambil doa puasa. Kemudian kita evaluasi diri. Yang lebih menarik lagi apa? Di rumah suasananya jadi berubah semua. Kalau yang punya finansial cukup, rumahnya dicat. Beli pohon Natal, dikasih hiasan, event, mungkin masa-masa COVID tetap gak mengurangi sukacita kita. Haleluya. Nah ini saudara, sukacita yang luar biasa ini biasanya muncul ini justru di bulan-bulan Desember saudara. Nah pertanyaan buat saya begini, ketika nanti bulan Desember ini udah selesai, semuanya jadi berubah saudara. Ya Pak iya saudara. Yang tadinya sukacita, hias rumah, hias gereja. Pokoknya bikin acara seperfect mungkin. Bagi-bagi makanan, masak makanan enak. Seakan-akan kita tumbuh sayap semua jadi malaikat. Haleluya. Ini menarik saudara. Saya berdoa merenungkan dapat kata-kata yang seperti ini. Jadi saudara, ternyata Natal itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. Tetapi pertanyaan begini saudara, ketika Natal sudah lewat, ternyata manusia bahkan orang-orang yang percaya akan kembali kepada aktivitasnya yang semula. Kegairahan Natal itu menjadi sirna seakan-akan. Seakan-akan kehadiran Tuhan itu terlupakan kembali. Nah saya mau ajak kita merenungkan hari ini saudara. Beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat semuanya. Kita mau buka di dalam Injil Lukas. Pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 33. Saya sengaja nggak baca semuanya biar teman-teman anak-anak muda, bapak ibu saudara, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda bisa buka Alkitab saudara. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 33. Di sini dengan perikopnya adalah pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Ayat yang berikutnya, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat yang terakhir, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, ini janji Tuhan yang begitu luar biasa, yang percaya boleh katakan haleluya. Saya berdoa buat umat Tuhan hari ini, kita bersuka cita untuk merayakan Natal hari ini walaupun secara virtual. Tuhan lagi kasih pengalaman baru, Natalnya Natal virtual, haleluya. Apa yang akan kita renungkan di dalam perayaan Natal tahun ini, saudara? Kali ini tuh apa yang menjadi perenungan buat kita semuanya? Saya berdoa Natal pertama, Natal virtual ini, saudara, menjadi sebuah titik balik. Anda betul-betul menemukan makna Natal yang sesungguhnya. Kalau saya boleh kasih definisi, Natal itu sama dengan bicara tentang kehadiran Yesus. Mungkin Anda nggak setuju, boleh. Kelahiran, penggenapan janji Tuhan, nggak apa-apa. Kali ini saya kasih satu definisinya adalah gini. Kalau Anda setuju Natal itu adalah kehadiran Yesus, berarti kata Natal itu artinya begini. Waktu Tuhan hadir, dia akan membawa sebuah perubahan. Yang mengerti boleh katakan yes. Betul loh, buat umat Tuhan, buat anak muda, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Kalau Natal ini bicara tentang kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan, yang saya tahu di mana Tuhan hadir, pasti akan membawa sebuah perubahan. Perubahan apa yang terjadi di Natal? Tadi di prolog saya udah bicara buat kita semuanya. Kalau secara fisik kita bisa melihat rumah dirapikan, tiba-tiba muncul pohon Natal, hias-hias rumah, kemudian ada yang tukar-tukar kado. Kalau di kekristenan yang lain dia ngomong begini, mereka buat sebuah perenungan, ada doa-doa pertobatan, mereka kembali mengevaluasi dirinya. Bagus enggak? Saya sangat setuju dan bagus sekali, saya dorong saudara. Tetapi yang menjadi perenungan saya begini, perubahan itu enggak cukup sekali. Ada beberapa perubahan yang kita pelajari dulu sebelum kita aplikasikan dalam hidup kita. Jika Anda setuju Natal ini bicara tentang kehadiran Tuhan, berarti Natal itu bicara tentang ini. Tuhan yang membawa sebuah perubahan. Buktinya nyata di Alkitab. Saya nggak usah buka Alkitabnya. Di dalam Lukas 2 nanti saudara bisa buka tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kemudian datang yang kedua adalah malaikat datang kepada para gembala. Yang pertama perubahan apa yang terjadi di Natal? Yang pertama adalah para gembala. Tuhan sengaja mengizinkan malaikat datang kepada para gembala. Para gembala ini kalau menurut tafsiran saya bisa mewakili orang-orang yang sederhana. Sebuah gambaran di mana kehadiran Tuhan, dia sebagai Tuhan dan sebagai Raja yang berkuasa atas seluruh bumi, dia memilih sebuah tempat yang sederhana. Dan dia juga mengutus malaikat datang kepada gembala sebagai satu pribadi atau kelompok atau golongan orang-orang yang sederhana. Buat Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda bukan orang-orang yang perfect, bukan orang-orang yang punya finansial cukup. Mungkin hari-hari ini Anda mungkin orang-orang yang biasa-biasa. Bersukacitalah hari ini. Kehadiran Tuhan datang buat saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya saudara. Perubahan ini membawa gembala-gembala ini yang tadinya dia hidup dengan segala rutinitasnya. Sebagai seorang gembala tahu sendiri ya. Namanya gembala hidupnya cuma di padang menggembalakan kambing, domba.
cari rumput, pulang, rutinitas sehari-hari seperti itu. Kehidupan mereka nggak punya pengharapan, menjalani kehidupan flat. Waktu mereka berjumpa dengan malaikat dan mendengar kabar baik, saya terlalu yakin dan percaya walaupun Alkitab tidak menuliskan. Hidup mereka tiba-tiba berubah, mereka punya pengharapan yang baru. Walaupun hidup mereka nggak mengalami perubahan, tapi cara berpikir hatinya, manusianya menjadi manusia yang baru. Kehadiran Tuhan membawa sebuah kegairahan hidup. Ayo buat umat Tuhan, buat anak-anak muda dimanapun Anda berada. Waktu Tuhan hadir, percaya, hidup saudara akan mengalami sebuah perubahan. Harusnya Anda punya sebuah kegairahan. Mungkin Anda hari ini belum diberkati. Mungkin hari ini kehidupan Anda biasa-biasa. Waktu Anda ketemu dengan Yesus, Anda punya pengharapan. Hari depan yang penuh pengharapan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi Natal? Orang Majus. Orang Majus ini adalah mewakili golongan kaum orang-orang intelektual. Mereka bukan orang-orang yang biasa, orang-orang intelektual, mungkin orang-orang yang cukup. Buktinya dari mana? Kalau baca di Alkitab, orang-orang Majus ini perjalanannya itu jauh. Ada orang bilang kalau kita sering merayakan Natal, orang-orang Majus selalu digambarkan 3 orang. Gitu ya. Saya terlalu yakin jumlahnya nggak mungkin 3 orang. Kenapa? Karena perjalanan mereka jauh. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur itu pada zaman itu, saudara. Ini menjadi benda yang sangat-sangat berharga. Bahkan sampai hari ini emas pun menjadi benda yang sangat berharga. Perjalanan yang mereka tempuh untuk cari Yesus ini perjalanan yang jauh. Kalau mereka cuma bertiga, resikonya terlalu tinggi. Bawa benda yang berharga, kemungkinan ada perampok, perompak-perompak yang ada di padang gurun. Berarti mereka kemungkinan banyak orang. Mereka mewakili orang-orang yang kaum intelektual, punya finansial cukup, punya pengetahuan, katanya ahli nujum, ahli bintang, ahli astrologi. Tapi yang luar biasa begini, mereka mengambil keputusan tinggalkan semuanya. Dengan satu tujuan, mereka pengen punya sebuah pengharapan berjumpa dengan yang namanya Yesus, Sang Mesias. Mereka tahu keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa buat umat Tuhan, buat siapapun yang menonton hari ini. Kalau Anda hari ini belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ambil keputusan hari ini. Ini masa-masa momen-momen yang penting. Bisa menjadi titik balik dalam hidup saudara. Orang Majus ini saudara, dia rela meninggalkan semuanya loh saudara. Karena apa? Saya terlalu yakin begini. Dia punya intelektual, punya cara berpikir, punya finansial, fasilitas yang ada di dalam hidupnya. Itu nggak menjawab apa yang menjadi perenungan mereka. Mereka menyadari hidup di dunia ini cuma singkat. Makanya mereka cari yang namanya sebuah pengharapan, yaitu mereka ingin berjumpa dengan Yesus. 2 tokoh ini memberikan sebuah pembelajaran buat kita. Waktu mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka berubah total. Mereka betul-betul mengalami sebuah perubahan yang dahsyat. Pertanyaan buat saudara dan saya. Apa yang kita bisa pelajari, kita dapatkan dari perenungan Natal hari ini, saudara? Sudah berapa lama Anda merayakan Natal? Sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Apakah Anda sudah mengalami sebuah perubahan? Ataukah Anda berubahnya cuma waktu di masa-masa Natal? Orang bilang begini, Kristen kapal selam. Bilang sama sebelahmu, jangan pura-pura nggak tahu. Kristen kapal selam itu adalah munculnya kalau di bulan Desember, saudara. Januari sampai November ditenggelam terus. Ikut dengan arus dunia. Kita nanti uji aja saudara. Kalau bulan-bulan Natal udah selesai masuk Januari. Coba, yang tadinya mungkin gak gampang sakit hati. Yang tadinya mungkin gak gampang marah. Yang tadinya mungkin gak ngomong-ngomongin orang. Hidupnya baik, ramah, shalom, sapa kanan, sapa kiri gitu ya. Terus Natalan kirim kue, bagi-bagi. Yang paling keren lagi begini.
Itu kalau Natal saudara biasanya itu WA, IG, Facebook itu ucapan selamat Natal itu sampai penuh. Saya sampai seharian gak bisa balesin saudara. Itu rohani banget, tiba-tiba handphone saya aja jadi kudus saudara. Handphone saja bisa kudus apalagi orangnya. Gitu saudara ya. Nah pertanyaan begini, ketika Natalnya udah selesai masih kudus gak hidup saudara? Ini kan yang paling penting saudara. Faktanya saya mempelajari ketika Natal selesai. Semuanya berubah. Saya mau kasih dua hal yang penting. Bagaimana supaya Natal kali ini betul-betul membawa sebuah perubahan dalam hidup saudara dan saya. Kunci yang pertama adalah begini. Izinkan Yesus lahir dalam hidupmu. Katakan sama-sama dengan saya mau izinkan Tuhan Yesus lahir dalam hidupku. Gak gampang loh. Buat anak-anak muda, buat umat Tuhan yang ikut acara hari ini. Untuk mengizinkan Tuhan lahir dalam hidup kita ini gak gampang. Anda boleh bilang saya mau. Ketika Anda mengizinkan Yesus lahir dalam hidup saudara. Berarti begini saudara. Anda sedang betul-betul mengizinkan Tuhan berkuasa atas hidupmu. Dikuasai itu gak gampang loh saudara. Manusia itu kan punya kehendak bebas. Anda punya pengalaman, punya kemampuan, punya fasilitas hidup. Apalagi kalau Anda udah mulai punya kenyamanan hidup. Ketika Tuhan mau coba ngatur hidup kita. Tuhan gak ngerti untuk masalah begini. Tuhan gak ngerti sekolah saya. Tuhan gak ngerti cara saya memilih pasangan. Tuhan gak tahu pergaulan saya. Anak-anak muda itu lagi cari jati diri. Biasanya kalau ditundukkan sama Tuhan gak gampang. Tuhan kan saya masih muda. Saya pengen cari pengalaman-pengalaman. Ingat, ketika kamu buka celah. Engkau gak izinkan Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Pilihannya cuma dua. Kalau engkau gak izinkan Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Dunia yang akan mengadopsi saudara. Sementara keadaan hari-hari dunia makin hari makin tidak karu-karuan. Buka handphone. Wah, itu gangguannya banyak banget. Saya enggak tahu. Orang tua saudara enggak tahu. Teman-teman saudara enggak tahu. Yang tahu cuma Anda sama Tuhan. Jangan gara-gara ini kita jadi berdosa. Salah pencet Pak Niko kemarin ngomongnya. Dosanya bukan lagi di tahun P pakai perkataan. Pakai jari. WA ngomongnya enggak karu-karuan. Enggak jelas. Nonton-nontonnya yang enggak bener. Film-filmnya yang gak jelas saudara. Nah ini yang mengkontaminasi hidup kita. Sehingga waktu Natal selesai kita gak berubah. Selesai Natal kudus kemudian berubah lagi gak kudus. Kenapa? Karena kita gak izinkan Yesus lahir dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang kedua terakhir begini. Setelah engkau izinkan Tuhan lahir dalam hidupmu betul-betul. Jadikan dia berkuasa dalam hidupmu. Kita kan masih ada di dalam dunia. Bagaimana cara kita bertahan? Bagaimana cara kita mengalami kemenangan-kemenangan mengalahkan dunia? Gak ada kata lain. Anda pasti punya yang namanya keintiman. Ayo hari-hari ini buat anak-anak muda, buat umat Tuhan yang gabung hari ini. Isi hidupmu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Gak ada yang lain. Jadikan firman Tuhan itu menjadi makanan yang utama. Ada hamba Tuhan besar ngomong begini. No Bible, no breakfast. Keren itu saudara. Mari saudara, ayo ajak keluarga saudara, hidup saudara. Untuk menjadikan firman Tuhan itu menjadi makanan yang utama dalam hidup kita. Yang gak kalah penting adalah apa? Kemasan di dalam sebuah saat teduh itu adalah satu adalah kita baca firman Tuhan. Yang kedua kita adalah punya hidup yang senantiasa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tanpa keintiman Anda punya firman, Anda akan menjadi ahli Taurat. Buat anak-anak muda, saya dorong Anda baca Alkitab sungguh-sungguh kejar. Saya senang banyak gereja-gereja push dorong baca Alkitab. Ketika Tuhan berikan engkau hikmat, engkau mengerti banyak kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang menguasai firman Tuhan. Banyak anak muda terjebak karena dia menguasai Alkitab. Sehingga dia menjadi orang-orang yang mudah menghakimi orang lain.
Kalau engkau berikan sebuah keseimbangan, Anda punya keintiman dengan Tuhan. Punya kehidupan doa, pujian, penyembahan. Itu yang membuat Anda menjadi pribadi yang rendah hati. Orang yang suka doa itu orangnya pasti rendah hati. Orang yang gak suka doa berarti dia gak butuh Tuhan. Bilang sama sebelahmu, untung bukan saya. Mau? Di bulan Natal virtual yang pertama ini menjadi sebuah titik balik buat kita semuanya. Perayaan Natal bukan selesai di bulan Desember, kemudian kita akan kehilangan maknanya. Tapi betul-betul hari ini kita berubah, menghayati makna Natal sampai setiap hari, day by day, sampai 2021 dan selanjutnya. Karena engkau mengizinkan Yesus lahir dalam hidupmu. Dan engkau isi hidupmu dengan keintiman, membangun hubungan dengan Tuhan. Siapa yang mau? Natal ini betul-betul membawa sebuah perubahan dalam hidup saudara. Sehingga melalui kehidupan kalian semua. Pak Niko ngomong loh, kita ada di Pentakosta yang ketiga, di pencurahan Roh Kudus. Tuhan akan pakai sebuah generasi muda yang dahsyat dan luar biasa. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah menubuatkan Indonesia akan dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa jutaan anak muda. Ini keputusan yang mahal. Ini sebuah penawaran yang mahal dari Tuhan. Saya berdoa Anda gak ada kehilangan season. Buat umat Tuhan yang bergabung hari ini, ambil keputusan, ayo ikut bagian. Yang mau tundukkan kepala di depan Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Engkau sudah bicara buat kami di pesan Natal bulan ini Tuhan. Walaupun Natal kali ini berbeda. Ini menjadi sebuah perenungan buat kami. Semuanya atas seizin Tuhan. Kami ada di Natal virtual. Biar kami boleh merenungkan Tuhan. Bahwa Natal ini bukan sembarangan Natal. Tapi kami boleh betul-betul mengalami sebuah titik balik. Ketika Natal yang begitu sukacita, yang begitu luar biasa. Karena Engkau lahir untuk menyelamatkan kami semuanya. Itu gak berhenti di bulan Desember. Tapi betul-betul membawa perubahan buat setiap kami. Seperti Engkau mengubahkan seorang gembala, para gembala dan orang-orang majus Tuhan. Hidup mereka betul-betul berubah. Hari ini kami janji kami mau berubah. Kami mau izinkan Engkau lahir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau isi hidup kami membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kekuatan kami gak ada Tuhan selain kami membangun hubungan dengan Tuhan. Kekuatan kami cuma di dalam Tuhan. Segala pengalaman, kemampuan finansial kami semuanya tertahan. Masa-masa COVID ini sebagai satu bukti. Bahwa Engkau sedang menunjukkan buat setiap kami, mengingatkan buat setiap kami. Pencapaian hidup yang kami punya semuanya nothing tanpa Tuhan. Hari ini kami akui di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berubah di Natal ini. Dan kami janji, kami nggak mau suam-suam kuku. Kami mau jadi generasi muda yang siap bergerak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyelesaikan amanat agung. Sehingga melalui hidup kami jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak mudamu, umatmu di mana mereka berada. Biar damai Natal melimpah di dalam hati kami. Di dalam setiap keluarga demi keluarga. Engkau sudah lahir, Engkau sudah hadir Tuhan. Buat menyelamatkan kami semuanya. Biarlah kami bersuka cita. Mungkin dalam keadaan keterbatasan kami ataupun apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami tetap bersuka cita. Karena kami punya pengharapan yang kuat. Ada keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Saya berdoa buat anak-anak muda, buat umat Tuhan yang ikut ibadah hari ini. Mungkin hari ini kau sedang dalam pergumulan, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Tuhan, Engkau rela hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Hari ini Engkau juga terlalu mudah untuk sanggup menolong setiap umatmu di mana mereka berada yang saat sedang bergumul. Mungkin mereka bergumul dengan sekolah mereka, dengan masa depan mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan keluarga mereka. Tuhan Engkau sudah hadir. Biarlah Engkau yang membawa damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah buat hidup mereka. Dan jawaban-jawaban doa yang Tuhan curahkan dalam nama Yesus. Biar kasih karunia-Mu turun Tuhan. Buat umat-Mu yang hari ini mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Tuhan, mulai hari ini
Engkau yang menjamah setiap mereka. Ambil keputusan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadikan Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Biarlah ini menjadi titik balik dalam hidupmu dan engkau akan menerima keselamatan dan engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan, jamah. Tuntun setiap mereka Tuhan. Engkau yang pilih setiap mereka Tuhan. Terima kasih. Biar ini menjadi kado yang terindah di Natal ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman ini tinggal di hati kami. Ajar kami Roh Kudus. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Syakadalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Bapa sungguh mengucap syukur untuk segala berkat kasih karunia yang daripada Engkau dalam segala aktivitas kami selama 1 minggu terakhir, dan pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul bersatu dalam roh dalam ibadah online Youthreach pada siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh disampaikan lewat hamba-Mu Pak Roni. Kau terus berkati Pak Roni beserta keluarga Tuhan dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam karir, dalam apapun yang diperbuat oleh Pak Roni. Kau perbuat berhasil Tuhan. Kau terus angkat Pak Roni jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh disampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus jatuh tanah yang subur dalam hati kami, dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat nyata dalam kehidupan kami. Terus berikan kepada kami hikmat, sukacita yang daripada Engkau Tuhan, secara khusus pada bulan Desember ini Tuhan, bulan untuk memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk wadah yang boleh kami nikmati Tuhan untuk bertumbuh secara rohani, untuk GBI Jenderal Gatot Subroto, untuk GBI Rayon Satuha, dan untuk GBI Rempoha ini Tuhan, secara khusus bahkan untuk Youthreach ini. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani yang boleh terlibat dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Paniko beserta keempat wakil, dan Kau berkati Pak Totong beserta pengembalaannya. Kau juga berkati Pak Roni beserta tim pengembalaannya Tuhan, secara khusus bahkan di KPA dan Youth ini Tuhan, kayak Kari dan beserta timnya Tuhan. Kau pimpin setiap pemimpin kami Tuhan dalam roh, dalam hikmat, sukacita daripada Engkau. Kau berikan visi misi yang daripada Engkau secara khusus di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami dapat menuai banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Kami ucapkan shalom untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam penyertaan-Mu. Untuk segala proses yang boleh terjadi di Indonesia Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Kau tetap Tuhan yang sama, Kau tetap Tuhan yang besar. Kau gak akan meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin di negara ini Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, hingga tingkat jajaran RT RW Tuhan, bahkan tingkat setiap kepala keluarga Tuhan. Kau sertai, berikan hikmat, visi misi yang daripada Engkau. Mereka pemimpin kami dapat menjadi pimpin yang takut akan Tuhan. Kau berikan hikmat visi yang daripada Engkau Tuhan dalam kepemimpinan pemimpin kami. Terima kasih secara khusus di proses untuk memerangi COVID-19 ini Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan dalam secara khusus dalam tim tenaga medis ini Tuhan, beserta dokter dan setiap perawat dan semua yang bekerja di bidang medis Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan sukacita dan sejahtera Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya bagi masyarakat. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa darah-Mu terus selalu tercurah atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami. Kami percaya lewat segala proses yang terjadi Tuhan, ada rencana-Mu yang besar ya Tuhan. Biarlah lewat proses yang ini Tuhan, kami dapat menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Kami percaya mujizat-mujizat-Mu bisa terjadi Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya undang sama-sama kita bagi berdiri, kita untuk terima berkat Tuhan. Dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, buat ibadah hari ini. Sebelum kami akhiri, sempurnakan dengan berkat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan.
Kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitasmu dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini Engkau curahkan Bapa. Dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih, anugerah, damai sejahtera, sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Persekutuan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua. Menyertai kami semua mulai hari bahkan sampai Maranatha. Sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetap jaga kesehatan. Hidup di dalam doa. Tuhan memberkati kita semuanya.